tanpa pernah peduli kalau anak mereka sedang didorong ke dalam jurang tanggung jawab. Penghancuran masa depan secara sistematis lewat jalur yang legal. Tapi kita tutup mata dengan angka perceraian yang dikarenakan KDRT atau yang lahir dari ketidaksiapan mental di dalamnya. Ada yang bilang menikah itu ibadah. Tapi bagaimana kalau pengantin perempuannya lebih cocok memegang buku gambar daripada buku nikah? Apa itu juga disebut masih ibadah? Atau sebenarnya tindak pidana yang dipaksakan? Bagaimana rasanya anak perempuan yang masih di bawah umur harus dipaksa menjadi dewasa saat si anak bahkan belum selesai menjadi anak-anak? Dalihnya sih klasik. Ya daripada melakukan zina, kumpul kebo, atau biar ada yang jagain. Seolah-olah pernikahan adalah obat mujarab untuk kemiskinan dan moralitas. Padahal yang terjadi adalah pemindahan beban. Ya, orang tua akan merasa bebannya berkurang. Karena orang tua merasa ketika sudah menikahkan sang anak, beban mereka dan tugasnya telah selesai. Tanpa pernah peduli kalau anak mereka sedang didorong ke dalam jurang tanggung jawab. Kita nggak cuma bicara soal ijab kabul yang sah, tapi kita bicara soal rahim yang belum siap, tapi dipaksa untuk bereproduksi. Kita bicara soal mental anak perempuan yang hancur karena harus mengurus rumah tangga di saat teman-teman sebayanya masih sibuk bermain di luar sana, atau di saat teman-teman sebayanya masih sibuk mengejar karir dan pendidikan mereka. Ini bukan membangun keluarga, tapi ini adalah penghancuran masa depan secara sistematis lewat jalur yang legal. Pernikahan dini jarang sekali melahirkan kesejahteraan. Seringnya dari berbagai berita dan fakta yang ada di lapangan, bahkan di pengadilan agama sekalipun, mereka cuma melahirkan siklus kemiskinan yang baru. Kita bisa lihat dan kita bisa analisis dari fakta di pengadilan agama bahwasanya tingkat perceraian sangat meningkat. Anak yang gak sekolah, punya anak lagi yang gak bakal dapat pendidikan yang layak. Kita bangga dengan angka pernikahan yang tinggi, tapi kita tutup mata dengan angka perceraian yang dikarenakan KDRT atau yang lahir dari ketidaksiapan mental di dalamnya. Menurut aku pribadi, menikah itu bukan suatu perlombaan siapa cepat, siapa lebih dulu, atau siapa pemenangnya. Karena menikah itu butuh kepastian, kesiapan baik secara finansial ataupun secara mental. Bukan cuma kemauan atau tameng untuk yang penting gak kumpul kebo, yang penting tidak zina. Karena pada dasarnya banyak sekali yang kita jumpai di luar sana, adanya ketidakstabilitasan mental di dalam pernikahan dini. Karena mereka belum mature atau belum dewasa, belum matang sepenuhnya. Jadi
kebanyakan dari mereka melakukan tindakan atau perbuatan yang bahkan mengandung unsur kejahatan atau kriminal. Seperti berita-berita yang pernah kita jumpai, suami membunuh istri, atau KDRT, suami terhadap istri. Tapi nggak hanya di situ, bukan masalah gender. Saya berbicara atas berita yang banyak kita saksikan dengan fakta-fakta yang ada. Tidak sedikit juga pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan oleh seorang perempuan. Pada dasarnya kekerasan apapun itu dan siapapun gendernya, apapun gendernya itu tidak dibenarkan. Dan ketika pelaku atau ketika terjadi KDRT di dalam rumah tangga, dengan jelas anak yang akan menjadi korban. Entah mereka yang akan melihat pertengkaran atau ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Ya, lagi-lagi anak yang menjadi korban. Anak-anak berhak atas masa kecilnya, bukan atas pelaminan yang dipaksakan. Dari topik cerita yang aku ceritakan pada malam hari ini sebelum tidur, aku bisa merekomendasikan 2 buku untuk kita semua yang kita baca. Yang pertama dari Sandra Yurdana dan Miranda Malonka, terbitan EA Books, berjudul Bebaskan Kami Berkontrasepsi. Dan yang kedua ada Corpus Uterus karangan Sasti Gotama. Kenapa 2 buku ini sangat relate dengan ceritaku sebelum tidur hari ini? Karena dari judulnya aja sudah jelas bahwasanya bebaskan kami berkontrasepsi. Pada dasarnya, remaja sekarang akan selalu penasaran apa itu sexual activity atau aktivitas seksual. Oleh sebab itu diharapkan pada lingkungan terdekat, orang tua terdekat, jangan pernah malu, jangan pernah tabu menganggap edukasi seksual itu sebagai hal yang tabu. Karena anak-anak akan mencari dengan sendirinya di luar sana apabila orang tua tidak memberikan ilmu yang pas nantinya. Dan kenapa bebaskan kami berkontrasepsi? Karena kontrasepsi itu adalah hak dari semua orang yang perlu kita hormati. Lebih baik berkontrasepsi daripada harus mengalami kehamilan di luar nikah dan tidak siap secara mental bahkan finansial untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah remaja-remaja itu lakukan mungkin. Kemudian yang kedua adalah Corpus Uterus, bahwasanya apabila nantinya di kemudian hari terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang diakibatkan oleh ruda paksa atau paksaan itu sendiri. Di dalam buku ini menceritakan bahwasanya perempuan itu berhak atas tubuhnya, bahkan atas rahimnya. Jadi keputusan apapun yang akan diambil perempuan untuk mengakhiri kehamilan atau melanjutkan kehamilan itu adalah keputusan yang absolut dan mutlak oleh tubuh perempuan itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, aku berharap dengan aku sharing 2 buku ini, semoga kita bisa dibukakan point of view atau sudut pandang yang baru dari 2 buku ini. Itu saja. Dan selamat tidur untuk kita yang masih punya mimpi, dan mari kita kejar mimpi kita. Tapi sebelum itu kita tidur dulu. Tetaplah jaga lingkungan kita, apalagi anak-anak, generasi-generasi penerus masyarakat kita nantinya. Biarkan mereka tumbuh dengan riang dan tawa, dengan keceriaan mereka. Dan semoga anak-anak kita nantinya dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat terhadap mereka. Dan tetaplah menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas. Jangan biarkan anak-anak Anda menonton konten saya yang dulu, kalau yang sekarang beda. Oke guys, aku rasa cukup dan selamat malam, selamat tidur, have a nice dream, night night, bye bye.